Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Saya memperkenalkan diri, nama saya Yakobus Ilianelis. Ya, biasa dipanggil Ian, bisa kalian panggil Pak Yakobus atau Pak Ian ya. Saya bertugas di Kementerian Agama Kota Pontianak selaku penyuluh agama Katolik, Bimas Katolik, kantor Kementerian Agama Kota Pontianak. Pada hari ini pertemuan kita yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Kita bisa berjumpa di lain kesempatan, di lain waktu, di lain kondisi, tetapi jalan Tuhan itu mempertemukan kita di tempat ini. Tetapi ingat, kejahatan kalian bukanlah jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu adalah jalan kebenaran, jalan hidup, dan jalan kasih. Kalian sampai di sini adalah suatu anugerah, karena kita adalah anugerah. Ya, kita adalah dipanggil, kita diutus. Jadi dengan adanya gereja di tempat ini, gereja Katolik yang disediakan oleh Keuskupan bekerja sama dengan Kemenkumham. Ya, puji Tuhan diberikan lahan dan akhirnya didirikan ini sebagai suatu tanda rahmat ilahi bahwa kita bisa dibina di tempat ini supaya nanti kita keluar tidak mengulangi kesalahan kita lagi. Ya. Jadi apapun yang terjadi itu sebagai masa lalu kalian. Mohon rahmat pengampunan. Sudah menerima sakramen tobat semua kan? Ini rata-rata sudah dibaptis ya? Udah komuni pertama? Udah. Ini sudah terima sakramen krisma ya. Setiap minimal setahun sekali itu mengakui dosanya kepada imam. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itu tadi perkenalan. Hari ini materi yang saya berikan adalah bagaimana kita memahami ajaran Katolik yang fundamental itu melalui doa dan kitab suci. Ya. Jadi di tempat ini banyak di antara kita tidak menyadari bahwa ajaran iman itu kita pahami sumber iman Katolik itu adalah kitab suci sebagai tradisi yang ditulis. Ya, kemudian ada tradisi, kemudian ada magisterium atau ajaran gereja. Nah, dua buku iman di sini. Yang pertama jelas kitab suci ini sebagai landasan kita berpegang. Walaupun ini tidak lengkap tidak ada deuterokanonikanya. Ini kurang karena kalau kitab suci Katolik itu harus ada 7 ayat, 7 bab atau 7 buku lagi, itu yang masuk dalam deuterokanonika. 7 kitab dari kitab Tobit, Yudit, Putra Sirak, Kebijaksanaan Salomo, kemudian 1 Makabe, 2 Makabe, kemudian kitab Baruk, lalu ada tambahan kitab Ester dan Daniel Nah, nanti kita akan lebih mengulasnya. Nah, pada kesempatan ini marilah kita belajar berdoa. Doa pokok memang kalian sudah hafal, tetapi ada doa-doa juga yang utama yang membimbing kita kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Seperti tadi doa Ratu Surga yang didoakan jam 6, jam 12, jam 6 itu harus hafal. Tidak sulit menghafal itu karena kalian masih fresh pikirannya. Kalau kita tidak pernah membaca, tidak pernah berdoa, otomatis kita tidak bisa apa-apa. Berdoa pun itu saja begitu. Kata itu saja doa Katolik memang sudah dibukukan supaya apa? Tidak ngelantur doanya. Kalau doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita sebagai umat beriman yang mengikuti Yesus Kristus, itu doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus langsung. Memang di dalam kitab suci mungkin berbeda, tetapi diartikulasikan itu doa Katolik itu berilah kami rezeki pada hari ini berilah kami makanan yang secukupnya bagi yang non Katolik give me food and bread, berilah kami makanan dan roti kalau sebenarnya tetapi diartikan berilah kami rezeki.
Nah itu harus kalian hafal doa Bapa Kami. Lalu doa Salam Maria itu doa yang alkitabiah atau doa yang memang ada di dalam kitab suci, ya kan? Doa itu bukan menyembah Maria tetapi menghormati Maria dan memuliakan ya kandungan yang dari Roh Kudus itu, buah tubuhmu Yesus. Karena Maria itu adalah tabernakel Allah. Tidak mungkin tabernakel, kalau di sini kan tidak ada tabernakel ya, di gereja-gereja paroki ada ya, bahkan di gereja stasi, tetapi pentatahan sakramen Ekaristi itu ada di gereja paroki. Nah, tabernakel itu kan tempat yang kudus, karena ditahtakan tubuh dan darah Kristus. Ya, makanya Allah memilih perempuan yang suci, perawan Maria, yang sekarang pada bulan 5 ini adalah bulan Maria. Nah, hendaknya kalian harus bisa berdoa rosario pribadi atau kelompok. Karena ya buku Mada Baktinya ada kan? Di kamar ada buku Mada Bakti? Ada. Harus ada ya. Rosario. Jadi bisa berdoa di situ. Mengapa? Supaya orang tahu kekayaan iman Katolik itu. Dipikirnya orang Katolik itu hanya berdoa seminggu sekali, tidak, atau ibadat seminggu sekali, tidak. Orang Katolik itu ibadat setiap saat. Ya. Tinggal kitanya ya. Tuhan Allah itu tidak pernah memaksa kita berdoa, tetapi sudah sepantas dan selayaknya kita berdoa. Mengapa? Karena rahmat dan karunia itu dicurahkan oleh Tuhan Allah melalui sakramen dan melalui ya keutamaan. Dan kalau kita ingin menjadi orang Katolik ya harus berdoa. Beriman itu berdoa dan membaca firman, dan sebagai pelaku firman, melaksanakan firman, melakukan kebaikan dan cinta kasih. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin kan kamu melakukan kejahatan dulu itu lalu pakai tanda salib, kan enggak kan? Kalau kamu tanda salib dulu pasti enggak jadi kan? Minimal kan? Ya, kalau kamu dulu berpikir itu jahat ya, melanggar 10 perintah Allah, kan enggak mungkin dilakukan. Ya. Jadi kalau kita itu berdoa, pasti kita akan dibimbing oleh Roh Kudus, terhindar dari mara bahaya, malapetaka. Ya. Jadi doa itu sangat penting, utama. Makanya Yesus mengajar kita berdoa. Ya, bahkan Yesus itu mengajar murid-muridnya dan diwariskan kepada kita. Malaman dia berdoa kepada Bapanya di surga. Jadi jelas ya. Nah, minimal nanti kalian harus memiliki Bapa Kami ini atau Mada Bakti ini ya, atau doaku dan sebagainya ya. Buku doa ini sudah dibuat gereja sedemikian rupa, ditulis, disalin, tinggal kalian baca. Semua bisa baca kan? Rata-rata kan sudah tamat SMP, bahkan ada yang tamat SMA. Ini seumur hidup nanti kalian punya ya. Paling berubah ya pada lagu-lagu tambahan kan. Doa-doanya sudah rata-rata forma atau kata-katanya sudah ya 95% ya akurat. Kata akurat berarti ya mungkin ada ketikan yang salah atau ada perubahan redaksi forma ya biasa ya. Doa Bapa Kami juga ya sedang dalam ya penggodokan oleh KWI kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih ya, mari kita buka ya. Kita buka Mada Bakti kita sebagai teori yang utama itu. Jadi dalam pelayanan dasar itu doa itu yang paling utama ya. Kita mulai membuka tuh Mada Bakti itu ya. Nah, di Mada Bakti itu kita akan dijelaskan ya. Di situ ada daftar isi, daftar macam-macam ya. Kemudian singkatan-singkatannya. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan doa pribadi dan doa bersama. Ya, di halaman 10 tuh. Silakan buka. Banyak yang tidak memperhatikan kan? Nah, diputar saya enggak apa-apa nanti biar kalian aman ya. Nah, silakan dibuka ya. Ya. Nah. Jadi di halaman 10 itu.
Jadi jelaskan doa pribadi dan doa bersama. Berdoa pada zaman sekarang. Apa itu berdoa? Silakan. Ya. Ya? Bicara dengan Tuhan. Jelas ya? Oh, udah dapat? Ya, sekali lagi, apa itu berdoa? Yuk, masih belum lantang. Apa itu berdoa? Iya. Jelas ya? Kan? Tidak susah-susah kan? Ya, ini arti yang sederhana ya. Tetapi jelas. Berdoa itu bicara dengan Tuhan. Nah, bicara dengan Tuhan. Maka beriman itu harus berdoa dan membaca firman. Ya. Jadi berdoa itu bicara dengan Tuhan. Kalau kita bicara dengan Tuhan, berarti kita harus memulainya ya dengan kemuliaan Tuhan kan. Jadi untuk itu sangat berguna bila saya atau kita, jadi kalian harus membayangkan bahwa Tuhan itu hadir. Ya. Karena kita bicara dengan Tuhan. Satu-satunya sarana komunikasi berbicara dengan Tuhan yaitu berdoa. Coba dibuka ya, apa itu berdoa di halaman 10. Nah, ya. Supaya nanti kalian bisa menjelaskan. Jadi satu-satunya sarana komunikasi dengan Tuhan itu adalah berdoa. Tuhan hanya sejauh doa. Nah, maka kita harus membayangkan Tuhan hadir di depan kita, dialog seperti sahabat kita. Ya, kamu adalah sahabat-sahabatku jika melakukan yang aku lakukan. Kamu tidak lagi disebut hamba, tetapi sahabat kan? Nah, jadi untuk itu sangat berguna bila saya atau kita membayangkan bahwa Tuhan hadir, bahwa Ia duduk di samping atau di hadapan saya atau di hadapan kita. Jadi Tuhan itu ada di hadapan kita. Tetapi mengapa kita tidak bisa tahu kalau Tuhan itu di hadapan kita? Karena kita melakukan kegelapan, melakukan kejahatan, melakukan dosa. Jadi kita tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan yang nampak itu ada di gereja. Apa itu? Sakramen Ekaristi. Itulah Tuhan yang nampak, itulah tubuh dan darahnya. Itulah penyembahan yang tertinggi. Karena kita menyembah Tuhan Yesus. Jadi sakramen Ekaristi itu adalah tubuh dan darah Kristus. Itulah Tuhan yang nampak. Mengapa lalu kita tidak percaya? Karena kita tidak mau datang untuk menyambutnya setiap minggu kan? Kalau kita datang ke gereja itu kan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus kan? Maka puncak dari segala puncak iman itu adalah sakramen Ekaristi, sakramen cinta kasih, sakramen Tuhan Allah, sakramen Yesus Kristus, sakramen Roh Kudus. Itulah Tuhan yang nampak. Kalau melihat Tuhan secara langsung ya tidak mungkin, kita pasti mati karena kita berdosa. Maka Tuhan itu firman menjadi sabda. Makanya kita mendengarkan firman, setelah itu kita ya melihat firman itu menjadi daging. Sabda sudah menjadi daging. Jelas ya? Jadi kalau kita tidak bisa melihat Tuhan, berarti kita tuh pasti jarang ke gereja, jarang berdoa, jarang membaca kitab suci. Tuhan bersabda itu melalui ya sabdanya, firmannya yang ditulis di dalam kitab suci ini. Jelas ya? Nah, jadi kita mulai mendedikasikan atau mendidik diri kita ya, supaya kita tahu. Lalu saya mulai bicara tentang apa yang ada dalam hati saya. Jadi bicaralah kepada Tuhan Yesus tentang perasaan kamu, hati kamu ya. Mengapa Tuhan Yesus saya berbuat begini? Bukan menyalahkan Tuhan Yesus. Sering kan orang kan kalau misalnya menyalahkan Tuhan Yesus ya, yang berbuat dosa kita lalu kita melukai Tuhan Yesus kan. Wah, Tuhan tidak tolong saya ya kan? Seandainya saya
Tuhan Yesus tolong pasti tidak begini, kan begitu. Kan sering orang mengeluh, itu adalah keluhan orang yang sesat, frustasi. Ya. Tuhan tidak tolong, ngapa waktu itu Tuhan ya tidak tegur saya mencuri, Tuhan tidak tegur saya berbuat cabul, Tuhan tidak tegur saya pakai narkoba. Tuhan menegur kalian melalui banyak perantaran orang-orang, ya. Melalui orang tua kalian, saudara kalian, paman kalian, bibi, kerabat, adetolan, lingkungan, melalui pastor, ya kan, bruder, suster, guru-guru kalian udah ngomong kan? Udah ngomong. Ya kan? Cuman ada perlawanan dalam hidup kita. Mengapa? Kita mau menentang Tuhan. Nah, setan itu adalah namanya sang penentang, maka disebut setan. Paham ya? Iblis itu sang penentang. Ya, dia bolos. Kalau bolos itu kan jelek kan? Kita bolos sekolah kan? Kita menentang, tidak mau sekolah. Dia bolos ya. Apapun namanya, ya. Jadi menentang. Menentang sesuatu yang baik berarti kita melakukan sesuatu yang jahat. Berarti menentang Tuhan Allah. Ya. Mengapa kita bisa melakukan? Ya, berbagai faktor lah ya. Mungkin faktor di rumah, orang tua baik, lingkungannya kurang baik. Orang tua lingkungan baik, sekolahnya ada pengaruh, mungkin kawan-kawan kan. Kita hidup di Kalimantan atau Kalimantan Barat ini khususnya, jangan hanya tamat SMP. Kalian harus punya cita-cita. Ya. Minimal diploma, tapi janganlah minimal. Ya, lanjut nanti ke sarjana, S2, S3. Apakah dengan kalian masuk ke sini udah hancur masa depan? Tidak. Justru kita ini memulai pembaruan hidup setiap hari, setiap saat bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu mengampuni kita. Berulang-ulang kali kita melakukan dosa, tetapi Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita. Jadi setelah sampai di rumah atau di tempat ini, ya, perubahan itu terjadi, lalu kalian dibina, perubahan terjadi, pulang ke rumah, pasti ya banyak penolakan ya. Jadi kalian harus mampu menjadi pribadi yang dewasa, tegar ya, tabah. Ya, misalnya ada barang hilang di kampung, jangan tersinggung. Ya. Itu begini, karena nilai setitik rusak susu sebelahnya. Paham tidak? Dan kamu tidak boleh marah, harus sabar. Itulah resiko. Jangan lalu kamu malah, wah ini tidak mau diterima nih, malah buat geng preman baru. Ngumpulkan kawan-kawan yang pernah di penjara, baik di polsek maupun yang ini kan. Lah kan karena ditolak tadi. Karena penolakan itu terjadi karena ya kehendak setan, bukan kehendak Tuhan. Setan itu tidak mau kita bertobat. Makanya banyak yang udah masuk di tempat ini, pulangnya lah lalu jadi preman. Harusnya menjadi pria beriman kan, perempuan beriman kan, bukan jadi preman kan. Nah itu, siap-siaplah kamu, pasti akan, ya itulah resiko yang harus menghadapi sanksi sosial. Sekarang aja orang tuamu udah mendapat sanksi sosial kan, malu, mama bapakmu, abangmu, kakakmu, jangan-jangan ada yang tidak mau jenguk, ya jangan marah, ya, baru dendam pula, itu lebih parah namanya, itu udah gelap sesat, paham ya? Ya kalau ada kakak yang tidak mau ngaku, ya udah, doakan, sabar, mungkin dia marah, emosi, tidak mau ngaku sebagai adiknya, tidak mau ngaku, ya pastilah kan penolakan, ya tapi kalian harus sabar. Ingat Tuhan Yesus tidak pernah menolak kalian, paham ya? Kalau misalnya ada yang mohon maaf misalnya, ada yang hamil di kampung, itu dia, inilah dia baru keluar dari penjara nih kan, ya kan? Pasti kita tuh seakan-akan tertuduh kan, jangan tersinggung, ya. Kalau kalian tersinggung berarti kalian belum berubah, belum hidup baru. Di tempat ini kalian diterima dengan baik, keluar juga harus dengan baik dan menerima orang dengan baik. Jangan melakukan hal yang sama ya.
Sendal hilang, mulai lihat muka kalian kan. Nah, ya karena nilai setitik ya, kebaikan kalian dulu, wah ini anak ini sopan santun, hanya gara-gara ngikut megang motor lalu dibilang ya itu tadi kan, hanya menikmati motor, uang jajan dikasih ini, nanti kok pegang motor nih, ya kan? Kan hukum kan buta, nggak ada yang kamu megang motor, nggak ada urusan, ya. Apalagi terang-terangan kan, alasannya karena kamu disuruh orang atau dipaksa mungkin, ya kan kita nggak tahu latar belakangnya, ya kan? Ikut-ikut kawan, wah kalau bisa ngambil motor nih jagoan. Nah, itu hati-hati, makanya pergaulan yang tidak sehat itu kalian harus hindari, ya. Dan itu akan sulit, kalian harus jatuh berkali-kali. Tuhan Yesus saja, ya, bawa salib itu jatuh 3 kali kan. Nah, begitu juga, apalagi yang ya mohon maaf kecanduan narkoba ya. Jadi harus benar-benar. Syarat yang pertama, jangan lagi. Saya dengar kesaksian yang bisa bebas itu, tidak lagi bergaul dengan kawannya. Itu kan sombong. Tetap kalau kamu bergaul dengan kawanmu yang sama, kamu akan jatuh lagi. Kemudian hindari memang, ya. Karena barang itu minta ya. Itu kan zat adiktif. Masuk ke tubuhmu 30 tahun baru bisa dinetralkan. Bayangkan kalau sekarang usiamu 18 ya. Oh, 18 tambah 30, 48 tahun. Nah itu ya, minta dia terus ya. Kalau kamu tidak lawan iblis itu, ya susah. Halusinasi atau apa ya itu, ya, tidak sabar, temperamen, emosional dan sebagainya. Dan kalau misalnya jatuh, ya tadi saya katakan, barang itu rasanya enak sesaat tetapi menyengsarakan. Belum lagi kalau pemakaian jarum suntik bisa terkena HIV. Jadi berat ya. Nah gitu juga percabulan kan, gara-gara Salome satu lubang rame-rame ya kita kena HIV AIDS kan. Ya kan begitu. Ya kan tidak tahu kan yang makainya. Nah, ya kan. Ya itu harus kalian pahami. Karena apa tadi? Kita mulai harus berpikir bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita.